Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Time Trap. Film ini mengisahkan tentang sebuah goa yang mana goa tersebut memiliki sebuah sistem waktu yang berbeda dengan waktu di dunia nyata. Baiklah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Tuan Hopper. Tuan Hopper merupakan seorang dosen arkeolog yang sedang meneliti tentang sebuah goa terpencil. Beberapa orang percaya jika goa tersebut merupakan tempat tersimpannya mata air awet muda. Sebagian orang juga berpendapat jika goa tersebut diduga sebagai tempat hilangnya kaum Hip beberapa puluh tahun yang lalu. Kembali ke Tuan Hopper. Di sini Tuan Hopper berencana memeriksa beberapa lorong goa sebelum dia memasukinya. Kemudian, saat tiba di salah satu lorong goa, Tuan Hopper melihat seseorang berpenampilan koboi. Merasa ada yang aneh, Tuan Hopper pun berencana mendatangi mahasiswanya yang akan ikut serta dalam penelitian ini. Setibanya di sebuah rumah, Tuan Hopper menyapa kedua mahasiswanya yang bernama Taylor dan Jackie. Taylor kemudian bertanya mengenai penelitian yang akan mereka lakukan. Namun, Tuan Hopper malah mengatakan jika penelitian ini telah selesai. Jelas hal ini membuat Taylor dan Jackie merasa kebingungan. Setelah itu, Tuan Hopper pun memutuskan untuk pergi dari sana. Tak disangka, Tuan Hopper kembali ke goa sebelumnya dan berniat untuk memasuki goa tersebut. Secara perlahan, Tuan Hopper memasuki salah satu lorong goa di tempat tersebut. Di tengah perjalanan, dirinya merasakan keadaan goa tersebut yang sangat lembab. Lalu tertulis jika hari ini tepat 2 hari kemudian. Setelah itu, diperlihatkan Taylor dan Jackie yang khawatir dengan keadaan dosen mereka atau Tuan Hopper yang tak memberikan kabar selama 2 hari. Taylor kemudian menghubungi kedua temannya serta mengajaknya untuk ikut ke dalam pencarian dosen mereka. Kedua orang ini bernama Veves dan Kara. Di lain sisi, saudara dari Veves yang masih bocil juga ikut serta dalam pencarian Tuan Hopper. Dia bernama Furby. Setelah semuanya telah siap, kini mereka pun bergegas untuk mendatangi sebuah tempat. Taylor menduga jika Tuan Hopper sebelumnya mendatangi goa penelitian mereka. Setibanya di goa tersebut, mereka menemukan kendaraan Tuan Hopper yang berada di depan goa. Kemudian, Furby tiba-tiba terjatuh akibat tersandung oleh sebuah tali. Mereka semua kemudian mengikuti arah dari tali tersebut. Ternyata, tali tersebut terhubung ke sebuah goa. Kemudian, Furby yang merasa ketakutan berencana menunggu mereka semua di dalam mobil. Di sini, Taylor sudah bersiap untuk memasuki lorong goa tersebut. Untuk berjaga-jaga, Taylor memberikan Furby sebuah walkie-talkie sebagai alat komunikasi mereka nantinya. Kemudian, Taylor dan Veves pun menuruni sebuah jalan di goa tersebut. Kembali ke Tuan Hopper. Di sini dirinya yang baru beberapa langkah memasuki goa tersebut merasa heran dengan keadaan di luar goa yang berkedip seperti halnya sebuah lampu yang dihidupkan kemudian dimatikan. Karena penasaran, Tuan Hopper pun berencana kembali ke luar goa. Anehnya, keadaan di luar goa tiba-tiba menjadi malam. Padahal, Tuan Hopper baru beberapa langkah memasuki goa tersebut. Ditambah lagi, keadaan di sekitar goa kini dipenuhi tumbuhan-tumbuhan tanpa terlihat jalanan sedikit pun. Tuan Hopper kemudian mendatangi kendaraannya yang dipenuhi oleh tumbuhan liar. Padahal, Tuan Hopper memasuki goa tersebut hanya beberapa langkah kaki. Akan tetapi, keadaan di luar goa seperti telah terjadi selama berbulan-bulan. Tuan Hopper kemudian berencana menyusuri jalan demi jalan. Di tempat tersebut, Tuan Hopper menemukan sebuah mobil milik dari Taylor. Merasa jika Taylor juga masuk ke dalam goa,
Tuan Hopper pun memutuskan untuk kembali ke goa tersebut. Beralih ke Taylor dan kawan-kawan, di sini mereka yang sudah berada di bawah goa berencana menyusuri goa tersebut. Namun, tiba-tiba terdengar suara aneh yang membuat mereka semua pun merasa ketakutan. Di sini, mereka berencana untuk kembali ke luar goa. Akan tetapi, saat Jackie memanjat sebuah tali, tiba-tiba tali tersebut pun terputus yang membuat Jackie pun terjatuh saat memanjat tali tersebut. Mereka mengira jika semua ini adalah ulah dari Furby. Di sini, Fefes sebagai saudara Furby mengatakan jika Furby tak akan melakukan itu semua. Taylor kemudian mencoba berbicara kepada Furby melewati walkie-talkie agar menurunkan tali cadangan ke bawah goa. Namun, tiba-tiba terdengar suara minta tolong dari walkie-talkie tersebut. Mereka pun menyadari jika suara tersebut adalah suara dari Furby. Di sini, Taylor dan Fefes serta Kara memutuskan untuk mencari jalan keluar di goa tersebut. Sedangkan Jackie menunggu di tempat mereka masuk. Taylor kemudian menemukan sebuah jalan keluar yang terhubung dengan keadaan di luar goa. Namun, tiba-tiba Kara menangis dan menyuruh Fefes untuk mengajak Jackie ke tempat ini. Setelah diperiksa, ternyata mereka menemukan mayat dari Furby. Namun, di sini tak diperlihatkan keadaan dari Furby. Fefes yang merupakan saudara dari Furby merasa sangat bersedih atas kematiannya. Taylor kemudian memutar rekaman video yang dibawa oleh Furby. Di rekaman tersebut, terlihat Furby yang merekam dirinya karena tak mendapatkan kabar dari Taylor dan yang lainnya. Furby juga menemukan foto muda Tuan Hopper yang bersama dengan seorang wanita. Setelah beberapa hari menunggu di dalam mobil, Furby pun memutuskan untuk menuruni lorong goa tersebut. Di sini, Furby yang mengira jika Taylor dan kawan-kawannya telah mati, berencana mencari mereka untuk mengambil kunci mobilnya. Kemudian, saat Furby menuruni goa tersebut, terlihat langit yang berjalan sangat cepat, dan Furby pun terjatuh dari ketinggian goa tersebut. Di sini, Taylor pun menyadari satu hal, jika tali ini bukan terputus akibat terpotong, melainkan ada hal lain di luar sana. Kemudian, mereka pun hanya bisa mengandalkan Kara untuk naik ke atas permukaan, sebab hanya Kara lah satu-satunya orang yang memiliki bakat dalam memanjat. Kemudian, Taylor pun menyuruh Kara untuk mencari tali lain setelah berada di permukaan. Di sini, mereka semua belum menyadari jika goa ini memiliki sistem waktu. Kemudian, Kara pun memanjat goa tersebut secara perlahan demi perlahan. Ketika hampir tiba di permukaan, Kara merasakan udara yang sangat aneh. Kemudian, ketika berada di luar, dirinya melihat keadaan permukaan yang hanya dipenuhi oleh pasir dan bebatuan. Di sini, Kara pun berniat mencari sinyal, berharap untuk menemukan bantuan. Di sisi lain, terlihat badai pasir yang sangat besar. Tak mau mengambil resiko, Kara pun memutuskan untuk kembali turun ke dalam goa. Di sini, Kara mengatakan jika keadaan di luar terlihat begitu aneh. Taylor dan yang lainnya kemudian memeriksa rekaman kamera yang dibawa oleh Kara. Di kamera tersebut, terlihat keadaan di permukaan layaknya sebuah padang pasir. Bahkan tak terlihat tumbuhan satupun di permukaan tersebut. Mereka pun tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Taylor kemudian menyimpulkan jika goa ini memiliki sistem waktu yang berbeda dengan di permukaan. Mereka berada di goa ini hanya beberapa menit. Akan tetapi, keadaan di luar goa sudah berlalu bertahun-tahun. Kemudian, mereka pun melihat lanjutan rekaman milik Furby yang belum mereka tonton. Di sini, terlihat Furby yang masih hidup setelah terjatuh dari atas ketinggian. Namun, Furby tiba-tiba didatangi oleh seseorang yang kemudian membunuhnya. Merasa jika ada hal aneh di goa ini, Kara pun memutuskan untuk mencari bantuan ke luar goa. Kemudian, saat Kara sedang memanjat, tiba-tiba muncul sebuah tiang yang membentuk menjadi anak tangga. Dari atas tangga, turunlah seseorang berkostum aneh yang kemudian diserang oleh kaum primitif.
Mereka yang mengira jika orang tersebut memiliki niat jahat, kemudian berencana kabur dari sana. Di tengah perjalanan, mereka menemukan seseorang yang dikabarkan telah menghilang selama beberapa tahun. Di sisi lain, beberapa orang primitif mencoba menyerang Taylor yang berada di tempat tersebut. Sialnya, Taylor yang kalah jumlah pun berhasil ditumbangkan oleh manusia primitif tersebut. Di sisi lain, Jackie dan kedua temannya yang sedang bersembunyi berencana melihat keadaan dari Taylor. Karena Jackie yang sedang terluka, Kara pun menawarkan dirinya untuk mengecek keadaan dari Taylor. Kara kemudian melihat Taylor yang tengah tak sadarkan diri. Melihat luka di kepala Taylor, Kara pun menyimpulkan jika Taylor tengah sekarat. Di sisi lain, orang berkostum sebelumnya mengambil sebuah sampel air di dalam kolam. Di sini, orang tersebut kemudian membawa Taylor dan memasukkannya ke sebuah kolam air. Seketika, Taylor pun kembali tersadar. Di sisi yang berbeda, luka di kepala Taylor juga sembuh dengan sendirinya. Kemudian, orang berkostum aneh sebelumnya berusaha melawan beberapa manusia primitif yang menyerangnya. Sialnya, helm yang dipakai orang tersebut dibuka oleh manusia primitif, yang membuat dia pun kesulitan bernafas. Kemudian, Taylor dan Kara pun berencana menolongnya. Orang tersebut berbicara dengan bahasa yang aneh. Kemudian, dia pun menunjukkan sebuah rekaman video mengenai hilangnya Taylor dan yang lainnya selama beberapa minggu. Video tersebut diunggah beberapa puluh tahun yang lalu. Kemudian, video tersebut pun beralih ke sebuah berita tentang bumi yang akan mengalami kehancuran. Manusia yang tersisa akan dipindahkan ke Mars untuk bertahan hidup. Setelah itu, Taylor pun berencana menyusuri sebuah lorong, sedangkan Jackie dan yang lainnya akan membawa jasad Furby dan memasukkannya ke dalam kolam air. Taylor kemudian menyusuri sebuah lorong yang terdapat lampu-lampu buatan di dalamnya. Di tengah perjalanan, Taylor melihat beberapa manusia primitif yang tengah sekarat. Di sini, manusia primitif tersebut diberikan sebuah air oleh salah satu manusia primitif lainnya. Kemudian, Taylor pun menemukan keberadaan dari Tuan Hopper. Di sini, Tuan Hopper mengatakan jika semua sudah terlambat. Tuan Hopper menjelaskan jika goa ini dirancang dengan sistem waktu untuk melindungi sebuah mata air awet muda. Dan mata air awet muda tersebut adalah kolam yang menyembuhkan Taylor sebelumnya. Taylor kemudian mengajak Tuan Hopper untuk pergi dari goa ini. Namun, Tuan Hopper menolaknya. Tuan Hopper menyuruh Taylor pergi, sedangkan dirinya akan mengulur waktu untuk memancing perhatian para manusia primitif. Tuan Hopper kemudian menembaki beberapa manusia primitif yang kini kembali tersadar. Di sisi lain, Taylor dan yang lainnya mencoba menaiki anak tangga milik seseorang berkostum aneh sebelumnya. Saat menaiki anak tangga tersebut, mereka pun merasa bingung dengan permukaan goa yang kini terhubung dengan sebuah air. Kemudian, saat Kara mencoba naik ke atas, tiba-tiba ada sebuah tangan yang menariknya. Setelah itu, muncullah sebuah tali aneh yang kemudian mengikat tubuh dari Taylor dan kedua temannya yang hampir terjatuh. Di sini, mereka semua pun ditarik oleh tali tersebut. Tali itu kemudian memanjang ke lorong goa. Kemudian, terlihat Furby yang tiba-tiba tersadar di sebuah ruangan. Di lain sisi, Tuan Hopper juga tiba-tiba tersadar di tempat yang sama dari Furby. Tuan Hopper kemudian melihat ayahnya yang kembali hidup. Padahal ayahnya telah menghilang puluhan tahun yang lalu. Di sini mereka tersadar di sebuah ruangan yang berada di luar bumi. Dan kemudian film pun berakhir.